Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku yang dirahmati Allah, dimanapun jenengan berada, salam bahagia selalu untuk Anda semuanya. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Azza wa Jalla, yang mana pada siang hari ini kita bisa bertatap muka di sini saat ini bersama Anda semuanya. Bahagia selalu seluruh isi alam semesta. Pada tema kali ini kita akan membahas tentang mutu qabla antal maut. Matilah engkau sebelum mati. Belajar mati sebelum mati. Bisa dipahami kan saudaraku? Belajar mati sebelum mati. Jadi tentunya ketika kita ada orang meninggal, contoh ada orang meninggal di kampung kita atau di desa kita, di daerah kita sendiri, di pemakaman pasti ada pengucapan hal itu, mutu qabla antal maut. Jadi mati sebelum mati. Itu sebenarnya saudaraku, kalau kita mau mengkajinya lebih dalam lagi, bukan diperuntukkan untuk yang mati, tapi untuk yang hidup. Begitu saudaraku. Untuk yang hidup itu sendiri. Kalau yang mati, udah nggak ada urusan dengan semua itu. Jadi isinya kan sudah jelas. Matilah engkau sebelum mati. Jadi kita disuruh belajar. Belajar mati sebelum kematian itu menjemput tubuh ini. Karena yang mati pada hakikatnya sebenarnya adalah tubuh ini saudaraku. Bukan ruh kita. Ruh kita tidak pernah mati. Mau ditusuk-tusuk 1000 kali tubuh ini, ruh kita tidak akan pernah mati. Paham kan ya saudaraku? Yang mati siapa? Tubuh ini. Kalau tubuh ini tetap mati. Karena ini memang ciptaan, makhluk. Ruh itu bukan makhluk. Ruh itu adalah ruhnya alam semesta sendiri. Jadi dia kembali kepada sang pemiliknya. Dia kembali kepada ayahnya, abul ruh itu sendiri. Jadi kembali. Tidak kemana-mana, saudaraku. Bagaimana cara kita untuk belajar mati sebelum mati? Rasulullah mencontohkan kepada Sayyidina Umar pada waktu itu. Rasulullah memberitahu kepada Sayyidina Umar. Karena Sayyidina Umar bertanya, "Ya Rasulullah, seperti apakah orang mati sebelum mati?" Bukan berarti kita menggantung diri saudaraku. Bukan berarti kita bunuh diri. Tidak. Bisa dipahami kan saudaraku? Jadi yang dimaksudkan itu, kita disuruh belajar mati sebelum mati. Bagaimana? Sayyidina Umar bertanya seperti itu kepada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah menjawabnya. Ya seperti orang mati, wahai Umar. Umar masih belum faham. Kemudian Rasulullah menjelaskan lagi. Jika kamu tidak mengerti, maka lihatlah orang yang tidur. Itu adalah gambaran orang yang mati, saudaraku. Rasulullah berkata seperti itu kepada Sayyidina Umar. Bisa dipahami kan saudaraku? Jadi untuk belajar mati sebelum mati, seperti orang yang tidur. Mau diapain tubuh ini? Mau ditendang, mau dipukul, mau ditusuk, dia nggak akan ngaruh. Kenapa ya? Karena dia tertidur, dia seperti orang mati.
Anggaplah seperti orang mati suri. Dia nggak akan tahu tubuhnya mau diapain, mau bagaimana, nggak tahu. Begitu saudaraku. Yang dimaksudkan mati sebelum mati itu bagaimana? Kebenarannya pada hakikat. Kenyataannya bagaimana? Pada hakikatnya, kita belajar mati dari segala hal yang disebut dunia. Belajar melepaskan. Melepaskan sesuatu yang pernah kita genggam, saudaraku. Apa itu yang pernah kita genggam? Kita merasa memiliki akan segala sesuatu itu sendiri. Kita merasa memiliki segala sesuatu itu. Kita menggenggamnya erat-erat. Tetapi kita tidak mau melepaskannya. Jarang sekali orang yang mau melepasnya. Melepaskan keterikatan dengan hal-hal duniawi bukan berarti kita tidak boleh menggunakan duniawi. Bisa dipahami kan sampai di sini, saudaraku? Melepaskan keterikatan kita dengan duniawi berarti kita lepas dengan sifat-sifatnya. Bukan berarti kita lepas dengan pekerjaan duniawi itu. Yang bekerja tetap bekerja. Saya tidak menyarankan, saudaraku. Begitu. Jadi, tetap pada posisimu. Namun, lepaskanlah rasa kepemilikan itu sendiri. Kepemilikan pada dunia, kepada ego. Lepaskan semua egomu, hasratmu, keinginanmu terhadap dunia ini. Berikut juga tubuh ini. Tubuh ini adalah perangkat dunia, ini juga dunia. Jadi ini akan kembali ke ibu pertiwinya. Mana ibu pertiwinya? Bumi yang kita injak ini. Jadi yang asalnya dari bumi akan kembali kepada bumi. Jadi untuk apa kita memilikinya? Untuk apa kita takut untuk melepaskannya? Lebih enak nggak punya tubuh. Kalau nggak punya tubuh itu, mau kemanapun bebas, nggak ada yang halangi, saudaraku. Kemanapun mau kita pergi, mau ke Jakarta, sebelum mata berkedip kita sudah sampai. Contohnya begitu, saudaraku. Jadi lepaskan semua keterikatanmu. Belajar melepaskan. Mati sebelum mati itu intinya kita disuruh belajar untuk melepaskan. Jangan kau genggam segala sesuatu. Termasuk tubuh ini. Kembalikan pada pemiliknya. Jangan kau akui. Lepaskan semuanya. Barulah engkau bisa mengalami yang namanya mati sebelum mati. Kalau engkau tidak bisa melepaskan, nggak akan bisa. Kita lepaskan dulu keterikatan kita. Keterikatan dengan pikiran, dengan perasaan, dengan semuanya yang berbau dunia. Lepaskan semuanya, saudara. Jangan sampai kita terjebak oleh setiap segala sesuatu. Karena segala sesuatu sifatnya fana. Menipu, saudaraku. Dia tidak kekal. Dia tidak abadi. Yang kekal dan abadi itu adalah ruh kita sendiri. Karena dia asalnya bukan dari bumi ini. Akan tetapi asalnya dari alam cahaya itu sendiri. Maka dia akan kembali kepada alam cahaya. Tetapi bagi mereka yang sudah mempelajari ilmunya, tahu terhadap ilmunya. Lalu bagaimana dengan mereka-mereka yang belum tahu ilmunya? Ya belajar. Siapapun orangnya, nggak milih, Allah nggak milih. Yang harus memiliki pilihan itu adalah diri kita sendiri. Yang harus menentukannya adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Orang lain nggak bisa menentukan perjalanan kita, kecuali diri ini. Gitu, saudaraku.
Bisa dipahami kan sampai di sini, saudaraku yang dirahmati Allah? Semoga Anda mengerti dengan apa yang saya sampaikan ini. Hafid hanya sekedar menyampaikan. Sifatnya hanya sekedar memberitahu. Terserah Anda. Karena semua keputusan ada di tangan Anda. Anda mau memilih jalan Tuhan, jalan Allah itu sendiri, atau memilih jalan yang mana, terserah Anda. Jadi hak Anda untuk memilih, saudaraku. Belajar mati sebelum mati. Barulah engkau akan menemui kebenaran dari semua itu. Mencapai puncaknya nanti. Pertemuanmu dengan Tuhanmu itu sangat kau damba-dambakan. Namun kau jarang memperdulikannya. Diri ini jarang memperdulikannya. Untuk bisa bertemu dengan Tuhan kita, Tuhan semesta alam, Allah Azza wa Jalla itu sendiri, kita jarang sekali memikirkannya, saudaraku. Yang kita pikirkan hanyalah dunia, dan dunia. Sehingga kita gila dunia, saudaraku yang dirahmati Allah. Bagaimana mau belajar mati sebelum mati kalau kita masih gila dunia? Lepaskan semua itu. Bukan berarti kita tidak boleh kerja. Bukan berarti kita tidak boleh menggenggam dunia. Bukan berarti kita tidak boleh memakai isi dunia. Silahkan pakai. Tapi jangan kau miliki. Jangan ubah kecintaanmu kepada Tuhanmu hanya untuk berhala-berhala itu. Jangan kau ubah. Jangan kau gantikan posisi Tuhanmu di dalam hati, perasaan, rasa, pikiranmu, akalmu, semuanya. Isilah dengan Allah Azza wa Jalla. Isilah dengan yang Maha Agung. Jadi jangan kau isi dengan dunia, jangan kau jejali dengan dunia, saudaraku. Dunia boleh kau kerjakan. Boleh kau pakai, silakan kau pakai sepuas-puasnya. Ya kalau saya sendiri ya pakai secukupnya, saudaraku. Asal cukup dimakan. Cukup apa saja sudah. Intinya kebutuhan kita. Kalau yang lain ya terserah. Terserah Anda. Mau makai sepuas-puasnya, hak Anda itu. Anda diberikan prioritas oleh Allah itu sendiri. Jadi ini adalah prioritas kita. Allah yang memberikannya. Allah melayani kita setiap saat. Tetapi kita jarang menyadarinya. Begitu saudaraku. Jadi belajar mati sebelum mati adalah belajar, sebenarnya adalah belajar melepaskan. Melepaskan keterikatan kita dengan duniawi. Kita tidak punya cinta selain kepadanya. Lepaskan semuanya termasuk tubuhmu. Paham kan saudaraku dari sini? Lepaskan semuanya termasuk tubuhmu. Paham kan saudaraku? Lepaskan semuanya. Egomu, hasratmu, keinginanmu, keinginan untuk memiliki, hasrat untuk menggenggam segala sesuatu. Dunia ini sudah ada yang memiliki, saudaraku. Kita disuruh make. Enak kan? Kita diberi hak pakai, diberi fasilitas. Pakai sudah sepuasmu. Tapi jangan kau ambil, jangan kau miliki. Dunia beserta isinya, alam beserta isinya diperintahkan kepada kita hanya untuk dipakai, bukan untuk dimiliki. Jangan kita terjebak, saudaraku. Kalau kita terjebak, ya seperti ini. Saya bercerita tentang diri saya. Tentang apa yang saya alami. Apa yang saya lakoni. Jadi, seperti itu, saudara. Belajar melepaskan semuanya. Lepas. Lepas. Agar kita bebas terbang kemanapun kita mau. Kita tidak diikat oleh dunia ini. Jadi belajar mati sebelum mati adalah membuang segalanya. Membuang iri, dengki, sombong, ujub, takabur, ria. Semuanya kita buang. Tanpa pilih-pilih.
Itu wajib kita buang, saudara. Tubuh kita serahkan kepada pemiliknya. Biarkan dia yang mengatur tubuh ini, mengatur pikiran ini, perasaan ini, akal ini. Dia memberikan tugas kepada komponen-komponen tubuh ini sesuai dengan tugasnya masing-masing. Jadi biarkan dia menjalankan. Yang maha hidup itu menjalankan tugasnya. Kepada siapa? Kepada tubuh ini yang dihidupkan ini. Untuk apa? Untuk menyampaikan. Tugas dari kita adalah untuk menyampaikan. Yang memberitahu siapa? Yang memberikan kodenya siapa? Ya Allah itu sendiri, kita nggak tahu apa-apa. Coba kau selami dirimu agar engkau faham dengan semua ini. Dengan semua kehidupan ini berikut perangkatnya, saudaraku. Agar kita tidak terjebak dengan yang namanya dunia. Karena dunia ini kalau mau kita anggap kejam, ya kejam. Tapi kalau kita mau menganggapnya ini adalah yang terpuji, kau akan selalu melihat yang terpuji. Mata kita, pikiran kita, telinga kita, mulut kita berkata-kata yang terpuji. Mata kita melihat yang terpuji. Hidung kita mencium yang terpuji. Telinga kita mencium yang terpuji. Maka semua tindakanmu akan terpuji. Barulah engkau layak disebut Muhammad. Barulah engkau layak menyandang gelar Muhammad. Kalau belum sampai pada itu, jangan berharap, saudaraku, untuk menyandang gelar yang namanya Muhammad. Muhammad Qorib. Jadi, kalau mau menyandang gelar Muhammad, belajar mati sebelum mati dulu. Matikan semuanya. Paham kan sampai di sini ya, saudaraku semuanya yang dirahmati Allah. Kita hidup di dunia ini sementara saja mondok. Ini adalah perjalanan, saudaraku. Isra kita, perjalanan kita, Mi'raj kita nunggu dulu. Gitu. Agar kita menjadi hamba yang diperjalankan oleh Allah. Asra bihamdihi. Jadi di situ sudah jelas ya. Asra bihamdihi. Jadi hamba yang diperjalankan. Siapa yang memperjalankan? Ya Allah itu sendiri. Jadi jangan khawatir. Nggak perlu kamu pikir. Yang penting kamu menjalani saja hidup ini. Kehidupan ini. Tugasmu hanya menjalani. Nggak perlu neko-neko pikiran. Nggak perlu ingin ini. Nggak perlu ingin itu. Bukan berarti nggak boleh. Ya. Bukan berarti jangan salah menafsirkan, saudaraku. Baik yang di kalangan syariat, tarekat, hakikat, apalagi ma'rifat. Jangan salah untuk menilai. Ya. Saya cinta kalian semua. Karena kalian adalah yang terpuji bagi saya. Anda semuanya adalah yang terpuji buat saya. Seluruh isi alam semesta bagi saya terpuji isinya. Berikut manfaat-manfaatnya. Semuanya terpuji semuanya. Nggak ada yang enggak terpuji. Karena saya tidak pernah menemukan yang tidak terpuji, saudaraku. Segala sesuatu di alam semesta ini sifatnya terpuji bagi diri saya sendiri pribadi. Entah bagi yang lain. Saya hanya bercerita tentang diri saya. Tetapi bukan berarti saya memaktubkan diri saya di tempat itu. Tidak, saudaraku. Saya tidak tahu tentang hal itu. Dan saya tidak pernah mau tahu. Yang penting saya menjalani hidup ini dengan benar. Apa yang menurut rasa saya itu benar, maka saya akan jalan. Karena Allah memerintahkan hamba-hambanya itu melalui rasa. Bukan melalui pikiran. Pikiran hanya untuk menggambarkan, akal untuk memutuskan. Kita mau menjalaninya atau tidak. Begitu, saudaraku. Bisa dipahami kan, saudaraku semuanya. Saking cintanya Allah kepada diri ini. Luar biasa cintanya. Tak terbatas cintanya kepada diri kita. Namun kita yang sering lalai, saudaraku. Sering kita lalai. Lalai sekali kita dalam menjalani hidup ini. Allah mencintai kita tanpa batas, tetapi kita membatasi cintanya.
dengan duniawi-duniawi. Makanya Allah memberitahu melalui hamba-hambanya, melalui utusan-utusannya, sehingga adalah ilmu pengetahuan itu sendiri. Jadi diberitakanlah. Siapa yang memberikan? Dia yang punya berita. Jadi dia yang punya berita akan memberitahukan. Kepada siapa? Kepada utusan yang menyampaikan berita tentang ilmu itu sendiri. Bisa dipahami kan saudaraku? Jangan sampai gagal paham ya. Tonton video ini sampai dengan selesai, agar Anda bisa mengerti, agar Anda bisa paham dengan maksud dan tujuan saya. Karena setiap perkataan itu ditunggangi oleh maksud dan tujuannya. Maksud hati ingin memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai, katanya. Jangan sampai ada kata-kata seperti itu. Karena tidak ada manusia yang tidak bisa kalau dia mau belajar. Intinya Anda mau belajar. Belajar, dan belajar, saudaraku. Termasuk belajar mati sebelum mati. Memang kata-kata ini kan mudah sekali untuk kita ucapkan. Tetapi memang betul-betul mudah ketika orang itu mau menjalaninya. Mudah kalau dia mau menjalaninya. Karena nggak ada yang ribet di alam semesta ini. Yang ribet hanyalah pikiran kita, saudaraku. Yang nggak mau menerima hanyalah pikiran kita. Kita saja yang nggak mau menerimanya. Apa-apa isi di dalamnya alam semesta ini yang telah diberitakan kepada kita, kita tidak mau menerimanya. Itu yang terjadi, saudaraku. Pikiran kita menolak untuk semua itu. Bagaimana mau mewujudkan kebenaran dari setiap yang kita ucapkan, dari setiap yang kita lakoni? Bagaimana mau terwujud? Ya nggak bisa terwujud kalau diri kita masih seperti ini. Ayo berhenti, saudaraku. Ayo buang ego kita, buang hasrat dan keinginan kita untuk mencapai jalan ilahi, untuk mencapai kebenaran itu sendiri, agar kita bisa melihat segala sesuatu itu menjadi terpuji. Sifatnya Allah itu terpuji. Jadi kita bisa melihat segala sesuatu itu pada hakikatnya adalah yang terpuji. Jadi kita selalu melihat, mendengar, merasakan yang terpuji. Hadir setiap saat, di setiap perjumpaan. Ya ada detik pun yang kita lewatkan, saudaraku, dari yang terpuji itu sendiri. Terpujilah wahai engkau Muhammad. Terpujilah. Semuanya adalah yang terpuji. Aku hanya melihat yang terpuji, tidak ada yang lain. Aku hanya melihat yang terpuji, yang terpuji, yang terpuji. Tidak ada lagi. Semuanya yang kulihat terpuji. Tidak ada yang tidak terpuji. Entah mereka mau berkata apa, silahkan. Tetapi saya melihat dia yang terpuji. Dengan apa? Dengan ilmu-ilmunya. Dia telah memberikan jalan kepada hamba-hambanya untuk belajar tentang ilmu-ilmunya agar bisa sampai kepadanya. Karena itulah titik inti dari perjalanan hidup ini. Kita hidup, maka kita harus kembali pada yang hidup. Mungkin cukup sekian, saudaraku yang dirahmati Allah. Semoga senantiasa kita diberikan rahmat, hidayah, serta maunahnya. Mendapatkan syafaat baginda besar Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah yang menjadikan contoh suri tauladan di seluruh isi alam semesta ini. Semoga kita bisa mentoladani tingkah laku beliau, walaupun tidak 100%. Saudaraku yang dirahmati Allah, semoga hari-harimu menyenangkan,
bahagia selalu untukmu. Salam perdamaian, salam cinta kasihku untuk Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.